Apa nih? Ngobrol apa nih kita nih? Wah, Nyanyi dulu, nyanyi. nyanyi apa bang? Bebas. Lu nyanyi, terserah lu. Luka yang harusnya dapat terobati, yang harap tiada pernah terjadi. Udah, cukup. Oh, udah. Copyright ngerinya ya. Oh iya benar. Iya. Sorry. Maaf ya Firkon. Halo para pemirsa ya. Ini gue megang dah. Ya udah deh. ini Iya, cabut dulu. nggak usah. Nggak usah. Benar. Aduh. Sorry. Gua boleh ngerokok nih? Boleh nih. Makasih. Halo para pemirsa, balik lagi sama gue Bento. Gue dikenalnya Bento nih. Sama pemirsa di rumah. iya. Yang selamat malam, selamat pagi, Asik. selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dah untuk semua rakyat yang Sehat ada. selalu ya. Sehat selalu. Tapi yang paling pas selamat berjumpa kembali ya. Bener, selamat berjumpa. Kalau misalnya nggak jumpa besok mati gue dong. Jadi gue udah ada kedatangan tamu nih ya kan. Julian, siapa nama lu? Pradika. Pratama. Ganteng banget. Zaman begitu. Napal Julian Pratama. Napal Tinggalnya biasa di gangan JP. JP singkatan tuh ya. Jablay Perapatan. Bukan jarang pulang. Zaman peler. Anjing, ngomongnya udah gak enak. Sorry. Soalnya pemirsa. Jadi JP ini sibukan apa nih, Pe? Sekarang? So sibuk aja sih bang. Asik. Enggak Enggak yang lebih spesifik biar pemirsa di rumah nggak bingung. Ya, gue kan sebenarnya kuliah nih semester 8, cuma karena ada pandemi. Jadi Gue nyai banget sih sebenarnya, bukan nggak iya sih bener ya. Ngapain juga sih ya kan kuliah di rumah ya. Aduh, wisudanya bang online. Tetap gue bukan mau nyindir ya, maksudnya wisuda nggak wisuda gitu, bayarannya tetap sama. Sama, mendingan wisuda. Mendingan wisuda yang Iya. offline gitu, sekalian dapat topi, Ya, toga, dapat jas gitu, ijazah di depan muka, kelihatan Tapi wisudanya. Bukan kelihatan nganggurnya. iya. Sebenarnya itu kita ngebeli momen, coy. Bener. Iya kan? Itu. Jadi, Momen ya kan? duit itu ya dipakai buat beli momen. Iya, beli momen. Jadi lu kuliah di mana, Pe? Ngomong-ngomong, Pe. Gua di Kelapa Gading bang, di Institut Wih. Kesehatan Indonesia. Kalau prodi, Institut Kesehatan Indonesia. Iki Iki iya. lah. Ini Iki kagak lah. ikut Iki iya. Iya. Fakultas? Fakultas Kesehatan, prodi Farmasi. Wih, farmasi. Ya, dikit dah. Yang main-main obat nih kayaknya dia nih. Bego gak bang? Kebanyakan ngobat malah. Enggak, berarti lu tahu lah ya dikit-dikit tentang Sedikit. Kayak obat-obat anxiety, kecemasan, obat. apa tuh anxiety? Anxiety. Kalau bahasa Inggrisnya kan kecemasan. Habis itu obat-obat golongan-golongan Golongan B. benzo. Habis itu golongan paracetamol. Sedikit-sedikit lah obat-obat warung aja. Yang penting kan yang banyak dicari masyarakat Indonesia. Biar masyarakat pada paham dan nggak gampang menelan obat sembarangan. Soalnya banyak penyalahgunaan bang sekarang bang. Enggak, tapi emang aman gak sih sebenarnya tuh obat warung itu? Kan ada orang namanya obat kan yang gua baca-baca nih gua nih ya kan. Kan namanya imun tubuh orang ya kan, ada yang cocok pakai obat ini ya kan, ada yang cocok obat ini. Sebenarnya obat-obat warung itu aman gak sih sebenarnya? Balik lagi sebenarnya ke masalah alergennya dia. Jadi kita misalnya nih obat warung tuh kan nggak semua bagus gitu kan. Walaupun memang diaplikasikan bisa umum. Misalnya dari bayi mungkin ada takaran dosis. Iya. Lalu misalnya dia ada alerginya, misalnya lo kayak obat apa ya? Obat-obat golongan Pusing deh obat ya antibiotik. Antibiotik tuh biasanya ada orang yang minum habis itu alergi. Contohnya gimana tuh? Jadi kayak antibiotik apa ya? Yang umum gitu kan. Apa nih? Panas-panas gitu. Bukan. Oh, bukan gitu ya? Disertain sama paracetamol, biasanya dia lupa gua anjing. Nah, pokoknya tadi yang gitu lah ya. Ya, kalau misalnya kita minum itu suka gatel. Oh, itu yang enggak diterima sama diterima sama tubuh. Jadi bukan enggak diterima, ada efek samping gitu ya. efek samping. Sorry ya, bahasanya ada. Jadi setiap kita misalnya makan lah gitu atau misalnya minum obat. Ada Jadi yang bener makan obat apa minum obat nih, Bro? Iyalah ya kan. Bingung, Kan masih ini ya. Jadi minum obat apa makan obat? Kan kalau tanya dokter kan kalau kata orang-orang dulu minum obat dulu sana. obat ya, padahal kita makan obat. Iya. Obat itu kan suatu zat benda padat yang harus ditelan, bukan diminum. Oral ya kan, kalau diminum kan cair gitu ya kan. Cair. Jadi ya udahlah ntar lah itu lah bahas dimakan Sorry, amoxicillin. amoxicillin dia. Amoxicillin dia ditelan nih. Tapi
dia menimbulkan alergi kalau misalnya orang obat yang tidak cocok. Heeh. Kayak misalnya anak bayi yang alergi amoxicillin itu biasanya suka ada ruam merah. Oh, kayak Suka kayak gatal. kayak apa penyakit anak kecil campak gitu ya. Bukan campak, herpes. Merah-merah. Bener-bener Oh, herpes ya, Nah, herpes ya. cuman dia nggak kayak herpes tampilannya, cuman Oh, lebih kayak lebih ruam ini aja lah ya. lebih, Iya. lebih kelihatan ruam merah. Habis itu suka gatel tuh, suka gatel, suka garuk. Nah itu ya makanya ada yang cocok atau tidak cocok. Balik lagi obat itu pasti ada indikasi dan kontraindikasi. Maksudnya gimana tuh indikasi tuh? Indikasi itu yang bermanfaat dan diserap tubuh kita baik dan kita ibaratnya nerima nih tubuh kita menerima rangsangan daripada obat, habis itu dia Menimbulkan kesehatan. menimbulkan kesehatan. Iya. Kalau yang indikasi yang kontraindikasi Kontra. pas kita telan itu malah menimbulkan yang lain gitu. Yang lainnya malah menambah gitu ya, Malah bukan menambah bukan sakit. mengurangi gitu ya. Jadi obat itu ketika kita telan menyembuhkan yang satu tapi bisa menyakiti yang lain. Oh iya 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 iya. Paham. Menyembuhkan yang satu menyakiti yang Ya kan lain. kita nggak tahu ya kan. Makanya kadang gua kalau minum obat warung gue coba-cobain tuh. Kalau yang ini wah nggak cocok nih yang ini nih, beli lagi yang ini nggak cocok, beli lagi yang ini. Sebenarnya salah nggak sih itu gua? Mencari yang cocok gitu tuh. Itu artinya biasanya abang kalau obat warung ya abang tahu misalnya apa nih? Yang Kalau apa merek disebutin boleh gak nih? procol ya, procol. Oh, Procol. Dia kan paracetamol sekarang dia juga biasanya ada mengandung kafein dan ibuprofen gitu kan. Procol. Procol untuk obat sakit kepala bisa merendahkan sakit nyeri juga. Iya, kan banyak tuh jenis obat sakit kepala warung tuh ya kan. Iya. Nah, gue cocok itu, Oh, Procol. procol. Oh, artinya pabrikan nih, sesuai dosis pabrikan nih. Yang 500 mg. Iya, gitu. Abang udah kena dosis itu. Kalau ibaratnya tapi selain Procol misalnya kayak Paramex atau misalnya apa itu Nah, gua nggak maksudnya nggak seampuh itu. Gue ngerasain apa itu psikis gua aja kali ya kan, apa mindset gue. Wah, gua nih harus ini nih, baru ini nih. karena memang mungkin bawaan obat-obat yang merek-merek tertentu ya biasanya ada yang ketika kita telan gitu langsung dosisnya ibaratnya bereaksi. Bereaksi ya. Ada yang juga lambat bereaksi. Ternyata obat seperti itu, ada yang dosisnya cepat bereaksi, ada obat yang dosisnya lambat bereaksi. Oh, mungkin yang gua makan itu cepet bereaksi di Lebih tubuh cepat gua. bereaksi dan Makanya lebih gua mengerikan. merasakan Betul. enak Mungkin, nih yang ini nih gitu. Abang biasanya kenapa habis minum obat itu sesudah makan atau sebelum makan? Kalau gua sesudah sih. Anjurannya sesudah makan ya, Iya. dari resep warung Iya. itu kan. Kenapa bisa sesudah makan? Karena Biar- lambung kita gitu kan di saat misalnya mencerna nih makanan, Iya. itu dia juga obat itu kan hancur nih, jadi Iya. granulasi, sudah terserap jadi serbuk jadi granulasi, terserap nih sama jonjot-jonjot usus. Sama jonjot-jonjot usus ini nanti dialirkan ke lewat peredaran darah dan disampaikan ke saraf otak. Mau lewat aja dong. Ada yang lewat. Ntar bisa di skip. Kagak nggak apa-apa udah nggak usah di skip. Ih, malu deh. Di sini nggak ada sekep-sekepan, ada sekut-sekutan. Kagak. Sikut-sikutan adanya. Oh jadi gitu ya ada. Mungkin yang gue minum itu tuh ya emang gue satu itu doang. Pe. Cocoknya karena Tau reaksi. itu ya. Yang gue alamin kan wah namanya sakit kepala kan minum Procol, woi. Mendingan tidur. Oh. habis Itu ada obat tidurnya apa gimana tuh, Pe? Biasanya, Pe? Biasanya kalau Obat-obat. paracetamol yang sesudah misalnya sesudah makan kita tidur, dia ada semacam zat memang untuk merelekskan saraf. Memang begitu Bang perlakuannya. Kalau belum murni campuran kafein. Iya. Kalau belum murni campuran kafein dia merelekskan saraf, akhirnya kita juga jadi ikut pulas dan jadi ikut tertidur gitu. Ibaratnya tenang lah gitu. Pas dikasih obat itu tenang. Relax, udah sarafnya udah relax baru kita diantar tidur. Nah, obat itu makanya sebenarnya dia cuma hanya membantu bukan untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu diri kita sendiri. Iya, imun tubuh kita sendiri. iya. Kita udah beristirahat, udah relax dengan tenang. Akhirnya tubuh kita beristirahat dan bekerja lebih baik. Berarti bener ya, emang sebenarnya yang mau pengaruh ya mindset kita sendiri ya kan. Betul, mindset. Yang paling obat yang kuat, yang paling utama dan paling kekuatan yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah doa. Doa ya. Doa. Bener. Doa dari diri kita dan yang lainnya ya. Orang tua, doa pacar kita. Tapi lu emang kalau pas di kuliah belajar gitu supaya nyampe bikin gak tuh? Kalau saya mendalami pelayanan informasi obat. Kalau Nyampe sampai bikin gitu? Bikin, ya ikut praktikum. Oh, praktikum.
praktikum bikin cuma ya gitu dah bang. Apa tuh? Namanya mahasiswa males kan. Meledak-meledak gitu ya kayak. Terus, tapi alhamdulillah gitu ya, dalam cara ngerti Ada kan? lah, iya, iya. Kalau misalnya buat meracik atau meramu atau misalnya mencari kandungan ada obat nih misalnya ditebar gitu nggak ada cangkangnya atau misalnya nggak ada bumbu-bungkusnya kan kita suka bingung nih. Iya, apa nih? Ini Iya, jenis benar, apa nih benar, gitu tuh. betul, jenis apa? Nah itu gua sampai belajar situ. Oh misalnya dihancurin, habis itu dicampur cairan. Nah dia bisa dideteksi. Oh ternyata ini obat. Oh, dia bereaksinya gimana? Oh, ketahuan nih jenisnya apa gitu. Betul. Nah, kalau yang obat-obat disalahgunain tuh gimana tuh menurut lu? Kan banyak nih ya kan. Wah ada. Kawan-kawan gua ya kan, kawan-kawan lu juga mungkin ada lah yang begitu ya kan. Iya, Seharusnya obat itu yang dianjurkan menggunakan resep dokter sama dia disalahgunain. Jadi untuk kepentingan dia pribadi. Iya, memang banyaknya kalau kita menilik sejarah gitu kan dari. Anjing udah ngomongin udah sejarah nih, udah berat nih kayaknya nih. Aduh, berat apa? Gimana tuh? Ya sepengetahuan lo aja. Iya. Kayak terjadi di perang Vietnam gitu kan waktu Amerika menyerang Vietnam untuk mengambil apa? Sebenarnya bukan daripada senjata segala macam itu mengambil opium. Karena opium bagus tumbuh di daerah dataran Vietnam, tanah-tanah yang subtropis iklim. Ya kan ya sama-sama lah sama Indonesia ya kan Iya, di di tahun itu tanahnya. untuk mengambil opium karena untuk ibaratnya penyedia daripada obat pertama anestesi, yang kedua anestesi atau obat bius. Lalu yang kedua juga bisa dialihkan misalnya produk-produknya kayak amfetamin, metamfetamin, kodein, HCl dan lain segala macam. Kodein yang pokoknya yang in lah itu ya. Untuk kalau misalnya ada luka atau misalnya ada iritasi ditekan obat itu, jadi ibaratnya luka tidak terasa karena dia Kayak inilah ya, semacam painkiller gitu ya. Yo, betul, bahasanya painkiller. Kan gua juga taunya dari game, painkiller, bagi painkiller dong ya kan. Apa tuh PUBG apa tuh? Ya pokoknya yang tembak-tembakan lah ya kan. Bagi painkiller dong. Oh, itu tumbuhan itu sebagai painkiller tuh ya. Betul. Nah, itu kan dia tumbuhan. Diambil dari getahnya. Oh, getahnya tuh ya. Getahnya. Gue kirain apanya gitu. Ada bunga, misalnya tumbuhan nih opium nih, ada ibaratnya opium kan. Ada buahnya ya kan. Di atasnya ada kayak kelopak bunga tuh Dibuka gitu. dikelet pakai cutter atau silet. Nah, nanti keluar getahnya itu yang diambil. Udah to getah aja gitu. Getah doang. Yang dimasukkan Nanti di pabrik disintesis lagi bahan dasarnya gitu. dasarnya, Bahan gitu, dasar. dasarnya. Balik lagi ke obat-obat yang tadi ya menimbulkan, misalnya kita golongkan obat-obat. Kalau dari misalnya ini golongan-golongan obat ya, ada obat bebas terbatas, obat golongan keras yang Golongan ibaratnya keras, merah. ya. Kalau misalnya ada bulutan tuh garis luarnya hitam, dalamnya merah. Itu Sama obat keras itu jatuhnya obat yang terakhir adalah obat psikotropika. Kalau obat psikotropika udah pasti pakai dia merah, habis itu pakai tulisan K. Psikotropika dan narkotika termasuk. Nah, kita bahas ini satu. Pertama obat bebas. Obat bebas itu Apa tuh maksudnya tuh? Biar pada tahu nih ya. Jadi obat bebas ini dia tidak perlu resep dokter. Nah, jadi misalnya kita beli ke warung kayak paracetamol. Itu obat bebas tuh ya. Obat bebas tidak perlu resep dokter. Jadi ibaratnya kita mau beli obat apa gitu kan, kayak Ponstan obat sakit gigi, itu kan asam mefenamat. Dia tidak perlu resep dokter, bisa dibeli gitu, bisa dibeli di apotek, bisa dibeli yang di tempat-tempat warung umum biasa. Iya. Ada obat bebas terbatas, obat bebas terbatas. Bebas terbatas gimana tuh maksudnya tuh? Kayak Dumolit. Ya, atau misalnya obat-obat yang kita ibaratnya insomnia nih, gejala insomnia, tapi kita nggak bisa tidur ya, susah tidur. Nah, itu ada di warung obat kayak obat contoh misalnya, mohon maaf nih nyebut merek nih, obat lelap atau misalnya yang kayak Dumolit tapi dosis rendah. Dia bebas tapi terbatas, dibatasi untuk peredarannya. Perlu ada yang resep dokter, ada yang perlu yang tidak resep. Tidak. Nah, yang enggak dulu nih, yang enggak resep dokter kan ibarat kata gampang didapat nih. Nah, apa tuh contohnya tuh? Itu tadi obat Dumolit, habis itu Dumolit ya, maksudnya yang di bawah, tapi Iya, dosis ininya. Habis itu dulu sempat kodein. Kodein ini dia kan dimasukin sama obat komik yang warna biru tuh kan, obat batuk untuk meredakan daripada iritasi yang ada di tenggorokan. Karena batuk kering yang berkelanjutan.
karena penyalahgunaannya banyak gitu kan, kan dia udah tahu ada kodein HCl itu menimbulkan menimbulkan jadi relaksasi atau misalnya menimbulkan selain daripada kalau dosisnya benar meredakan rasa iritasi, tapi kalau berlebihan dosisnya otak ibaratnya jadi fly gitu dikit. tapi ini nggak sembuh Wah, sembuh dikit. pantesan banyak ya orang-orang yang begitu ya. Penyalahgunaan itu obat bebas terbatas. Bebas terbatas. Habis itu, Terus turunannya apa lagi tuh? Bebas obat obat kayak, keras. Antibiotik, penyerta obat antibiotik. Habis itu Dexa ya, tahu gak Dexa? Ya itu obat-obat yang memang ada yang perlu resep dokter, ada yang tidak perlu resep dokter, tapi dosisnya itu dibatasi dan tidak boleh lebih. Jadi lu beli misalkan satu apa nih bahasanya nih? Satu strip. Ya udah segitu aja gitu emang. Penggunaannya misalnya 3x1, 3 kali sehari. Misalnya dikasih kita sampai 4 hari nih berjangka nih 3 kali dosisnya. Itu ada perhitungan dosis, nanti gua ajarin caranya. Asik. Weh, enak nih ya kan diajarin, Bro. Enak. Kuliah ya bagi-bagi ilmu lah, enggak apa-apa ya kan. Kalau di sini ke masyarakat umum jangan, nanti takut disalahgunain. Iya. Ini hanya untuk golongan-golongan. Oh, buat gua doang nih. Sebenarnya khusus orang farmasi. Iya udah ntar ya. Kalau lu yang pada penasaran datang aja ya kan ke sini. Ntar dijelasin ya. Iya. Soalnya udah disiapin di sini. Asal lu tahu nih ada spidol ya kan, ada kertas-kertas nih buat coret-coretan lu ntar ya. Iya. Tapi Nah, terus paling bawah tadi tuh yang menarik tuh kayak itu. Gimana tuh? Obat Demolit. psikotropika. Nanti itu kita masuk ke obat keras. Oh iya, obat keras. Obat keras itu, sorry tadi warna dulu ya. Maksudnya dari golongan obat warna itu obat bebas. Obat bebas itu yang hijau, warna bulatan, warna hijau. Iya, di apa kemasannya itu. Betul. Habis itu obat bebas terbatas warna biru. Warna biru. Nah, kita masuk ke obat keras. Obat keras itu dia udah warna merah. Di kemasannya tuh. Betul, di kemasannya ada tulisan, ada warna merah, bulatan warna merah. Dan lingkaran itu harus disertain resep dokter. Harus tuh. Harus banget. Karena apa namanya? Ya kalau misalnya salah kita gunain. Bukan salah gunain, maksudnya gini. Oh, salah beli. Mungkin begini, ada bisa yang penyalahgunaan juga. Tergantung kita mau sebenarnya penggunaan obat itu untuk apa? Untuk apa dulu ya kan? Balik lagi ke dia kita masing-masing. Contoh misalnya kayak obat kalau antibiotik golongannya rifampicin, habis itu isoniazid, itu untuk obat-obat orang yang kena TBC gitu kan. Habis itu banyak lah dan lain segala macamnya. Oh, itu masuknya ke obat keras. Obat dexamethasone, prednison untuk obat orang diabetes gitu kan, obat keras. Dia ada juga golongan obat-obat psikotropika yang masuk ke obat keras, cuman memang harus pakai resep dokter. Itu kalau misalnya kita konsumsi harus digunakan resep dokter juga, dan dosisnya itu diatur dan penggunaannya itu harus diatur juga. Nggak boleh langsung ditelan. Ya nggak boleh mentah-mentah gitu ya kan. Harus berjangka. Karena memang yang gue bilang tadi bang, ada obat indikasi pasti ada kontraindikasi. Oh iya, Pak, ada efek menimbulkan ya, iya pasti. Misalnya hati kita bisa diserang karena kan hati liver tuh ya punya. Waduh, bahaya itu. Itu kalau misalnya kelebihan obat dosis bisa jadi racun obat. Karena buat diri kita sendiri nih jadi racun. Betul, karena gara-gara kita sering kelebihan dosis ya bahasanya. Ibaratnya ya bahasanya overdosis. Overdosis ya. Tapi overdosis malfungsi berarti ya kan? Yang ada di dalam tubuh kita, organ kita malfungsi ya kan? Karena udah ibaratnya nggak sanggup menyaring lagi, nggak mencakup konsentrasi lagi, akhirnya karena banyaknya itu dosis gitu kan, akhirnya gejala penimbulannya pertama overdosis biasanya keluar busa dari mulut gitu kan. Habis itu kejang, mengalami sedikit gejala kejang, ada misalnya gejala pusing, atau misalnya gejala kayak memuntah, alergi juga bisa menyertai. Itu obat keras, makanya harus diresep dokter karena memang dosis-dosis tertentu yang tidak boleh sembarangan harus dikasih ke masyarakat. Jadi harus disertakan resep dokter. Dan itu hanya tersedia di apotek tertentu yang ada label sertifikasi dari Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi Ikatan Apoteker dan BPOM. Dia inilah ya, kolaborasi lah ya kan. Ikatan Apoteker Indonesia dan BPOM. Dan itu juga kalau misalnya di apotek ya, kalau di klinik pun ibaratnya sudah ada resep dokternya, harus dibikin resep dokter. Obat keras biasanya disertai dengan resep dokter, nggak bisa sembarangan kita beli.
Lalu obat-obat yang golongan dia garis bulatannya merah, tapi ada tulisan K. Jadi misalnya obat-obat narkotika psikotropika. Apa tuh? Contohnya kayak Nah, ini menarik nih kalau ngomongin masalah psikotropika menarik nih. Kayaknya banyak pemirsa kita nih. Ya banyak kan penyalahgunaannya sih. ya walaupun kita cuman ibarat kata iseng-iseng bikin ini kan ya kita selipin lah edukasi dikit-dikit ya kan. Betul. Apa tuh contohnya tuh? Golongan benzodiazepin, obat-obat benzodiazepin dia sebenarnya obat untuk kecemasan, anxiety. Atau misalnya obat-obat anestesi sebelum bius. Biasanya sebelum bius kayak diazepam, lorazepam. Untuk apa tuh sebelum bius tuh? Jadi misalnya kita mau operasi nih, operasi. Atau misalnya kita bahasanya mau diambil lah bagian organ atau ya ada yang mau dibedah lah gitu lah. Sakit gigi, misalnya gigi nih mau dicabut gitu kan. Disuntikin obat itu. Jadi untuk dia ibaratnya anestesi lokal. Ya, anestesi lokal, ada yang anestesi lokal, ada anestesi seluruhnya gitu. Anestesi syaraf otak, ada anestesi untuk syaraf lokal doang. Nah, jadi kalau misalnya anestesi lokal, dia yang diaplikasikan misalnya kayak di kulit kita terbakar gitu. Jadi lokal ya bagian ini aja ya gitu. Ada yang lokal, ada yang full gitu. Ada full sebadan. Dan itu melalui peredaran darah gitu. Dia berarti harus disuntikin ya. Ada yang disuntikin, ada yang di oral gitu. Karena misalnya ditaruh di bawah lidah. Karena kenapa harus ditaruh di bawah lidah? Iya, kenapa tuh? Di bawah lidah kita itu banyak syaraf-syaraf. Jadi ketika obat itu ditaruh di bawah lidah, diharapkan dia bereaksi gitu. Kan cepet nih, ibaratnya darah nih, dari darah dia terserap, obat-obat itu terserap, habis itu bereaksi langsung ke otak. Jadi dia tidak merasakan rasa sakit gitu. Itu anestesi. Anestesi itu ya. Ini obat bius. Kayak benzodiazepin itu mungkin alprazolam ya, Alprazolam ya. Sempet denger aja. Kira ente sempet makan. Enggak, sempet denger. Obat alprazolam ini kan dipakai untuk kalau orang yang mungkin kita ke psikiater atau ke dokter yang mengalami kecemasan berlebih atau misalnya kayak dia punya bahasanya objective disorder, kelainan kejiwaan gitu kan. Ya, kalau objective disorder dipakai itu untuk tadi apa? Objective disorder gitu. DC. Iya. Dipakai, ditelan gitu kan ibaratnya. Tapi berjangka nih, nggak langsung harus di itu. Kayak juga sama apa ya namanya? Kenapa metamfetamin lah bahasanya sama? Iya. Kita Met ya kan. Bahasa lainnya kalau di Amerika kenalnya met. Enggak, soalnya kan kalau tes urin juga gitu kan, ada yang met ya kan. Ya sebenarnya met ini sebenarnya obat gitu kan, dia hasil daripada misalnya obat opium disintetiskan menghasilkan turunan-turunan obat nih, turunan-turunan obat kayak tadi saya bilang ada kodein, ada dia turunan ke berapa tuh? Turunan ke berapa tuh? Jadi sebenarnya ampasnya itu dia. Udah paling ampas tuh ya. Pantesan bego-bego ya. Iya, masalahnya ampas ya kan. Coba kalau kita misalkan kita pakai yang paling atas ya kan, nggak nyampe. Nggak bego ya. Iya, ampasnya. Obat yang orang sering bahasanya sih kalau di kita dokteran itu narkolepsi. Jadi orang yang suka gampang tertidur gitu. Jadi tiba-tiba ngantuk apa misalnya tuh. Pelor lah bahasa ya, pelor. Iya. Jadi, kenapa tuh? Sebenarnya ada terapinya, ada terapi metamfetamin. Cuma itu harus digunakan sesuai dengan resep dokter dan psikiater gitu kan, nggak bisa sembarangan. Ya, makanya itu digolongkan obat narkotika dan psikotropika. Tapi bisa apa namanya? Nyandu nggak itu? Kalau yang itu tuh? Wah, itu kalau misalnya nyandu itu kan begini Bang, bahasanya memang semua obat mungkin kalau misalnya kita terbiasa. Apa sih bahasa ilmiah ini ya kedokteran? Ketergantungan. Ketergantungan itu misalnya kita ada obat-obat yang reaksinya lama nih. Kayak saya bilang tadi sabu-sabu met lah bahasanya. Iya, met. Met ini ketika ibaratnya kita pakai gitu kan. Kita konsumsi gitu. Efek mungkin kalau berkelanjutan bisa sampai seharian 24 jam atau misalnya yang sampai bisa 3 hari. Kalau misalnya ada yang kurang dosis, tiba-tiba dia merasakan kejang gitu kan, kayak gitu. Dia butuh obat itu lagi gitu. Karena yaitu otak kita itu sudah biasa menerima iya. Ketika dosisnya kurang, dia meminta gitu ya. Iya, otak kita meminta kalau misalnya dosisnya kurang harus naikin lagi. Nah, itu disebut ketergantungan. Nah, kalau dosisnya ibaratnya udah biasa kena segini, abis itu pengen dinaikin lagi dosis dan
bahaya kalau Ada nggak ya batasan dosis itu ada nggak? ada ibaratnya tubuh kita itu mungkin gua nggak bisa jelasin secara spesifik gitu. Bahasanya mungkin awalnya cuman kayak paracetamol, mungkin yang normal dulu ya biasa Berapa 500 mili ya? miligram gitu. 500 miligram Dalam ya. sekali penggunaan obat. Tapi ternyata wah anjing kok nggak kerasa gitu. Nggak berefek ya kan di tubuh kita ya. Efek gitu. Coba kita tambahin lah kan kali lipat ya kan. Dan itu kalau misalnya paracetamol kita tenggak di atas 1.500 mg itu bahaya untuk misalnya ginjal, untuk misalnya liver atau hati. Ya Itu bahaya organ-organ banget dalam karena, tubuh kita lah ya. Ibaratnya sudah bisa tidak terfiltrasi itu yang bisa itu berjangka panjang berkepanjangan itu. Makanya ada penggunaan tertentu untuk misalnya meredakan gitu kan. Tapi ketika udah nyampe tahap dosis yang maksimal nih, itu bisa nggak dosis itu kita turunin lagi? Itu perlu terapi. Oh itu terapi ya? Terapi. Berarti nggak harus pakai obat yang itu lagi ya? Iya, bisa dialihkan. Oh iya bisa dialihkan maksud gua gitu. Karena misalnya kita ibaratnya ketergantungan obat itu gitu. Kita bisa dialihkan misalnya dengan resep dokter. Kita kan suka nanya ke dokter atau ke psikiater. Dok saya punya ketergantungan obat ini. Nanti dokter bisa mengarahkan, kamu harus gunain obat ini, tapi dosisnya nanti dikurangi ya, ya, nanti dikurangi ya. Iya kan gambarannya kan ketika lu udah pindah berarti mulai dari nol lagi gitu ya kan. Nah, iya. Tapi jangan sampai kita naikin dosis untuk ibaratnya bahasanya kalau kita sih sakit karena kutal gitu kan. Sakau. Mungkin bahasa ilmiahnya mungkin ada yang mau nambahin di kolom komentar gitu kan. Ya siapa tahu ya kan ya. Jadi, tapi setahu lu sakau ya gitu ya. Umumnya biasanya kita kenalnya sakau atau misalnya kejang karena obat. Itu harus ada peralihan yang nggak bisa kita langsung matiin bener-bener gitu karena tubuh kita itu belum siap nerima langsung secara ekstrim seperti itu. Tapi ada nggak yang begitu? Maksud yang adanya? Maksudnya langsung ada. Pernah orang coba terapi sendiri gitu. Cuma itu bahaya buat diri dia sendiri ya. Sakau gitu. Ibaratnya tidak nerima. Iya maksudnya yang begitu konsekuensinya itu lu harus menerima itu. Betul. Berarti kalau yang nyampe nerima gitu, wah hebat tuh berarti orang tuh ya. Hebat. Iya kan, ketika dia ketergantungan yang ini, dia mau beralih nih. Cuman caranya udah nggak konsumsi yang lain gitu. Betul. Itu, ya konsekuensinya itu sakit gitu ya kan. Karena yang tubuh itu ibaratnya lagi butuh itu kita malah nolak, ya tubuh reaksinya bahaya gitu, nggak seimbang lah. Ibaratnya ada ketidaknormalan di dalam bioavailability, ketersediaan hayati dalam obat gitu, dalam tubuh bioavailability. Tapi nyampe ke tahap pengaruh nyampe kematian gitu kalau gitu tuh. Ada. Kalau yang nahan gitu tuh. Kayak putau tadi, misalnya bahasanya putau gitu kan. Kalau putau biasanya kalau orang dulu kan misalnya di tahun-tahun 2000-an, di bawah 2000-an itu kan suka disuntik. Iya. Suntik. Kan langsung ke darah tuh ya kan. Nah, suntik di darah. Kalau misalnya kurang, bahasanya obat itu kenapa misalnya mesti dihirup lagi gitu kan orang yang sudah sakau gitu kan. Karena emang masih ada bekasnya gitu lah ya. Obat gitu, ada efek-efek obat atau dosis obat yang mengalir di dalam darah ke seluruh tubuh gitu. Jadi masih ada efek obat gitu, ada dosis obat. Makanya kalau misalnya kita kencing kan kayak ibaratnya mohon maaf misalnya kita tes urin nih di berin atau segala macam, itu zat-zat obat yang keluar dari urin masih ada gitu, akhirnya lama hilangnya itu bisa keluar dari keringat, kelenjar keringat, bisa dari urin gitu. Jadi prosesnya bertahap. Dan untuk mengalihkan itu orang-orang yang biasanya sakau dialihkan obat yang lain, tapi harus sesuai dengan resep dokter. Balik lagi, nggak bisa sembarangan kita, nggak bisa tuh ya, nggak bisa. Karena mungkin gue yang sebagai farmasi ya bang, ya farmasis gitu kan, belum jadi apoteker nih. Belum ya kan masih belajar. Kita kan jadi tahap belajar aja lah nih, belajar bareng gitu. Saya yang mendalami pelayanan informasi obat gitu kan, belum, karena itu udah kebijakan antara dokter dan farmasi. Farmasi hanya bagian bisa meresepkan, tapi dokter yang ibaratnya mengetahui dosis dari pasien, karena yang punya riwayat gejala penyakit, riwayat dia penggunaan obat itu adalah dokter. Oh berarti ibarat main bola, lu yang asis, dokter yang cetak nih. Betul. Atau misalnya dokter pelatihnya nih, coachnya ya kan. Gue sebagai pembantu pelatih kali. Asisten coach gitu ya. Ya bisa gitu lah ya. Harus begini. Kalau dokter sesuai gini. Oh gue ngarahin begini. Harus diberikannya apa nih, terapinya apa begitu mungkin.
Oh Nah, gitu. nggak bisa sembarangan. Kalau gua kan pelayanan informasi awal, setahu gua begitu. Karena ya orang dokter dan psikiatrinya lagi yang harus lebih beratnya Lebih aware gitu ya lebih ke pasien ke ya. pasien. Karena mereka lebih mengerti si penggunaan ada daftar riwayat Iya. gitu. Tapi yang gue sempet lihat nih ya, sempet tahu juga terapi metadon. Terapi metadon apa tuh ya? Oh, dia terapi obat, dan metadon itu golongan benzodiazepin juga. Jadi misalnya kita ketergantungan obat metadon itu. Iya. Ketergantungan obat lain, ya. Obat lain digantikan dengan metadon. Oh digantikan. Oh kayak yang tadi kita bahas gitu ya. Betul. Tapi dosisnya dikurangin. Heeh. Misalnya kita ketergantungan apa yang misalnya lebih tenar, misalnya dipaham nih fenomena apa nih yang lu tahu nih? Metamfetamin. Iya. Nah, digantikan dengan obat metadon gitu kan. Heeh. Habis itu dikasih resep sama dokter seminggu nih di terapi gitu. Ya di terapi metadon. Di terapi metadon. Dokter saya udah normal nih, udah bereaksi seperti biasa. Habis itu dokter ngelihat pribadinya, cara ininya dia gitu kan. Habis itu diresepin lagi. Habis itu nanti dikurangin dosisnya hingga akhirnya dikatakan pasien ini sudah sembuh oleh dokter, baru bisa putus gejala obat. Oh jadi nggak tahu ya jangkanya berapa lama tuh ya? Iya, karena dokter yang meresepkan. Oh dokter ya. Dokter yang meresepkan. Karena dokter punya Tapi ada nggak kemungkinan cuman misalkan 2 hari 3 hari gitu? Ada. Sembuh. Ada yang ibaratnya mungkin tergantung si pribadi orang itu, Bang. Jadi iya. Kalau psikisnya dia bagus gitu ya, kalau kondisinya dia bisa nerima. Ini kan balik lagi ke bioavailability, ketersediaan hayati obat di dalam tubuh. Kalau misalnya masih mencukupi gitu kan. Bahasanya ketika orang ini sudah tidak ketergantungan, atau misalnya dosisnya bisa lebih baik dikurangi atau tidak sama sekali, atau katakan dokter sudah bisa nih orang itu sudah selesai terapi nih, sudah pasti sembuh nih berarti. Pasti sembuh gitu. Selesai terapi lah bahasanya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi dia kesini bawa-bawa buku nih. Beda. Buka apa tuh, Pe? Kira-kira, Pe? Mana ya? Tuh buku. Oh ini. Buka apa nih? Epe bawa buku kesini. Sedikit sih. Iya. Sedikit. Lu lagi baca apa gimana, Pe, itu, Pe? Iya, pengen belajar gitu kan. Kenapa apa sih buka apa coba gue lihat? Hikayat Pohon Ganja. Di negara Eropa seperti Belanda. Hikayat Pohon Ganja. Iya. Tuh, bukunya. Seperti Belanda, negara mana lagi yang bisa? Amerika melegalkan ganja, cuman ada batas tertentu gitu kan. Akhirnya orang bisa membeli ganja, tapi dengan harus dengan pemantauan pemerintah setempat. SK lah ya kan. SK dan ketentuan pemerintah, dan diatur dengan regulasi yang tepat gitu kan. Gimana tuh? Maksudnya regulasi yang tepat, yang setahu lo apa tuh? Kayak misalnya yaitu peredaran, kalau kita kan ganja ini kan masih dikategorikan narkotika kelas A di lewat BNN. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Kenapa? Karena memang si efeknya ganja ini punya namanya THC. Yang ditimbulkan dari ditimbulkan, jadi kita bisa tenang atau misalnya punya euforia yang berlebihan. Iya. Oh, THC itu. THC, tetrahydrocannabidiol. Kalau yang setahu saya yang menyebabkan euforia yang berlebihan itu golongan happy lah, high gitu. Cannabis sativa. Cannabis sativa. Jadi ganja ini dibagi dua, cannabis sativa dan cannabis indica. Indica. Nah, bedanya tuh. Kalau cannabis sativa itu dulu tumbuh di daerah bagian Amerika Selatan. Apa tuh? Selatan, setahu saya kayak Meksiko gitu-gitu ya. Kuba, Meksiko, ya kan? Uruguay gitu kan. Itu untuk yang Jamaika. Juga. Waktu itu Jamaika bahkan banyak itu kan, sampai sekarang legal gitu, karena memang mungkin udah 12.000 tahun yang lalu gitu kan. Zaman bahkan sebelum Masehi. Lama lah itulah ya kan. Iya, udah lama. Sejarah lagi. Ganja itu tapi valid kan nih? Valid kan nih 12.000 tahun yang lalu? Ya, berdasarkan buku yang baca kan deh? Iya. Berdasarkan ya kalau emang salah ya salahin aja ntar yang ini ya kan? Iya. Kan lu taunya berdasarkan buku ini kan? Nah, menurut saya buku ini valid karena daftar pustakanya itu luar biasa. Wah, dia risetnya bagus ya. Risetnya bagus, dan yang terutama dia konsultasi sama Fakultas Kedokteran UI gitu kan, ada salah satu rektor gitu. Orang profesor honoris causa yang terhormat. Itu dikonsultasi, kenapa? Dia mengkonsultasi gitu. Konsultasi
ganja itu memang sebenarnya ada zat obat atau bahan obat yang contoh orang yang Parkinson. Parkinson inilah ya apa? Penyakitnya apa? Muhammad Ali ya, petinju ya. Betul. Iya, yang ini sendiri tuh. Itu tersendiri. Kenapa tuh? Yang itu kan. Parkinson, Alzheimer. Alzheimer itu orang yang suka lupa ingatan gitu. Ilup. Ingat-ingat lupa. Iya, ilup. Enggak sih, lebih spesifiknya Alzheimer tuh kayak mungkin kadang suka merasa depresi juga sih. Menurut gua lebih kurang paham tentang Alzheimer. Sama juga orang yang suka demensia. Demensia apa tuh? Jadi ketika kita berat di atas umur biasanya umur 50 tahun gitu suka ingatan gitu. Ya yang paling gampang aja dulu yang Parkinson lah ya kan yang udah jelas ini ya kan. Kalau Parkinson kan yang tadi lo sebutin Alzheimer lah sama satu lagi tuh. Itu kayaknya nggak kelihatan. Kan kalau Parkinson kan kelihatan jelas gitu. Nah, itu aja lah kita bahas lah. Iya. Jadi kalau misalnya ada salah satu terapi gitu. Dan pernah, tapi ini belum diklasifikasi secara ilmiah di Indonesia karena saya belum tahu lebih jauh spesifiknya kenapa akhirnya pemerintah belum meregulasi secara tepat gitu kan, maksudnya kebijakannya undang-undang yang pas. Lalu yang kedua, mungkin bahasanya gini bang, orang Indonesia kita itu belum siap nerima apa ya, misalnya menerima yang baru ya. Fine ya, secara totally ya. Gua dalam artian bahasanya ilmu yang begini. Kenapa akhirnya jadi pertanyaan gua Indonesia secara penelitian atau pengembangan ilmiahnya atau jurnal-jurnal ilmiahnya itu lebih kurang kebuka. Oh gitu ya. Apalagi masalah kesehatan. Kayak ada yang ditutup-tutupi ya. Padahal bagus sih kayak. Iya gitu. Harusnya kita itu negara yang sumber banyak flora dan faunanya itu banyak banget bro, ribuan pohon herbal yang komodo aja di sini doang adanya ya kan kalau kita ngomong gituan ya kan. Iya ibaratnya bahasa gitu. Ribuan flora dan fauna yang mau diteliti lagi lebih jauh gitu. Paling kekayaan alamnya yang bisa jadi obat itu banyak banget gitu yang belum tereksplor atau belum terjamah secara ilmiah gitu. Bahan-bahan kandungan herbal obat jamu segala macam. Makanya orang-orang tua dulu kita gitu kan, padahal memang tidak disebutkan secara ilmiah, tapi memang misalnya kayak contoh terbukti bawang merah, ya kan, anak demam bawang merah. Kenapa sih dikasih bawang merah sama minyak? Ternyata di dalam bawang merah itu ya kan. Iya bang, gue juga baru tahu kenapa tuh? Gitu. Di dalam bawang merah mengandung antioksidan yang tinggi dan yang kedua kuman-kuman sel bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Dia bukan makan yang daripada tubuh kita, melainkan kuman-kuman yang nempel di Wah, itu luar biasa zatnya itu. Tahu ya nenek-nenek kita ya. Iya, hebat. Cuman minyak goreng sama bawang merah ya. Gitu loh. Udah kali ya. Kita akhiri dulu ya kali ya. Biasanya yang close-nya gimana tuh, kayak close the door gitu kan? Enggak, nyanyi lagi. Nyanyi apa, Pe? Gue mainin satu lagu buat lo deh. Apa? Lo yang nyanyi, gue main gitar maksudnya. Biasanya lagu apa nih? Slang apa gimana? Slang. Yang ini ada part 2 kan nih? Nyambung ntar. Oh nyambung part 2? Oke siap. Ditunggu part 2 nya kawan-kawan. Memorinya kepenuhan ini. Makanya kita akhiri. Oke. Ya gitulah, berarti bermanfaat obrolan kita. Buat kita bermanfaat, buat yang lain nggak tahu ya kan. Soalnya gue keingetan di Nabi sih bang. Apa tuh? Jadi kalau tanda-tanda kiamat tuh setahun bagaikan terasa sebulan bagaikan terasa. Perasaan lu doang kali itu, gue mah enggak. Udah kali ya. Terlalu ya. Deh. Oke, kita nyanyi dulu. Lu nyanyi ya. Kamu harus pacarku, ayo kita pulang. Waktu hampir jam 12 malam. Ku tak mau kau diomeli sama mamamu. Bukan gitu ya. Salah. Dah. Sampai ketemu lagi sama gue. Guys. Assalamualaikum.